Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Manaqib riwayat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir. Beliau jami' bainal ilmi wal wilayah. Juga sampai ghayah. Di wilayah itu, di kewalian beliau sampai pangkat kutub, Al-Qutub Ad-Dardir, terkenalnya kan seperti itu. Di pangkat ilmu beliau juga mujaddid, pembaharu, yang diramalkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang terkenal itu, setiap 100 tahun ada mujaddid. Beliau masuk di situ. Jadi min ahlil ilm wal wilayah. Kalau tariqah beliau, tariqah khalwatiyah. Mursyid tariqah khalwatiyah. Guru beliau juga kutub itu, terkenal, Sayyidi Muhammad Al-Hafni, atau boleh juga disebut Al-Hafnawi. Muridnya juga orang luar biasa. Banyak muridnya Al-Qutub Ad-Dardir yang jadi wali besar, ulama besar. Di antaranya Al-Imam As-Sawi yang di Jalalain, Hasyiatul Jalalain, itu tilmidz Ad-Dardir. Satu lagi yang jadi alim wali masyhur, muridnya Al-Qutub Ad-Dardir itu yang di kita, yang saya maksud dikenal di kitab-kitab sini gitu, di kitab-kitab Indonesia. Kalau yang dikenal di Mesir ya banyak, ini yang dikenal di sini aja. Ini Dasuki, Al-Imam Ad-Dasuki. Sayyidi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki. Itu yang syarih Ummul Barahin. Itu tilmidz Ad-Dardir. Alhasil Al-Qutub Ad-Dardir ini luar biasa ya. Di masalatul ilm, karena mazhab beliau Maliki, beliau banyak mensyarahi fikih Malikiyah itu sampai mendapat gelar Maliki Shaghir. Jadi Al-Qutub Ad-Dardir, kenapa beliau sampai bisa begitu kamil fil ilm wal wilayah? Terus ini lagi naf'ul ilm. Di kita banyak mu'allafat Dardir yang dibaca itu. Kalau Mi'raj itu, Dardir kan dibaca itu. Kalau pas malam Isra Mi'raj. Juga yang sedang saya baca ini, tauhidnya Imam Ad-Dardir. Memang tidak bisa dipungkiri ya, dzurriyyah Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu memang banyak yang jadi aulia, ulama amilin dan ilmunya nafi'. Wa kadzalik dzurriyyah Sayyidina Abu Bakar juga. Dzurriyyah Sayyidina Abu Bakar juga luar biasa, itu diantaranya yang saya baca sama auladi itu. Sayyidi Mustafa, kitabnya Sayyidi Mustafa Al-Bakri yang disebut Al-Bakri itu turunan Sayyidina Abu Bakar. Nah ini Al-Qutub Ad-Dardir min nasli Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau termasuk keturunan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau mazhabnya di fikih Maliki ya, mazhab Malik. Beliau lahir tahun 1127 Hijriah. Wafatnya 1201 Hijriah. Memang perlu kalau kita akan membaca satu kitab karangan siapapun untuk lebih dulu mempelajari manil muallif. Sampai di mana ilmu, sampai di mana wilayah tuh, ilmunya sampai di mana, kewaliannya sampai di mana. Apa saja karamatuh,
karomah-karomah beliau apa. Untuk memunculkan irtibat. Jadi waktu baca kitab itu yang ittisal, yang tersambung dengan kitab bukan hanya otak kita, tapi juga hati kita. Saya tidak sependapat orang yang berpendapat bahwa zikir karamatul aulia itu nggak perlu, untuk apa dibahas-bahas. Toh kita tidak bisa mempelajari karomah, yang kita pelajari adalah ilm. La wafiq ala hadzal kalam. Naam, ilmu dari alim siapapun, begitu kita baca, kita bisa pelajari, kita pahami. Tapi mahabbah, nah ini lain ini. Itu baru muncul kalau kita tahu, Al-Ghutub. Kayak Khalil Bangkalan itu. Itu Ghutub itu. Saya pertama dengar waktu di Darul Hadits, waktu saya tanya ke Mu'allim Dimyati, beliau jawab. Al-Ghutub Al-Bangkalani, Ghutub itu. Kan begitu dengar lain kita sudah. Baca kitabnya itu sudah niatul tabarruk, niatul istimdad muncul. Naam, dzikrul karamat tidak bisa kita ikuti, tapi melahirkan ta'alluq wal mahabbah dan ingin istimdad, ingin dapat asrarnya muallif, ingin dapat syafaatu yaumil qiyamah wa ila akhirih. Makanya yanbaghi, harus, kalau boleh saya robah, kalau yajibu yang gas juga sih ya. Yanbaghi yang pas ya. Kalau yajibu yang das ya. Sebab tetap kita hormati pendapat beliau-beliau yang berpendapat nggak perlu itu nyebut karomah-karomah itu. Yang penting ilmunya, ya silahkan. Silahkan saja berpendapat. Tapi saya tidak sepakat. Dan Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, Syekhuna al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, majalisuhum mamlu'atun bi dzikri karamatil awliya. Itu bisa kita lihat di buku-buku catatan murid-murid beliau, dari cerita-cerita yang kita dengar dari alumni-alumni. La yakhlu. Majelisnya imaman itu selalu ada cerita Habib Fulan, Imam Fulan, min karamatu kada. Malah kadang muncul itu pembahasan yang gharib dari Ustaz Imam tentang ittisal kepada haula'is salihin. Contoh ya, yang saya pernah nemu itu, ini jarang dibahas di buku-buku lain. Satu waktu Ustaz Imam baca kitab sama talamid itu, tafsir apa gitu, anak lupa itu di bukunya Mu'allim Ramli insyaallah itu. Tahu-tahu al-majlis penuh dengan buka min awal ila akhir. Begitu dibaca itu Ustaz Imam nangis, anak-anak juga nangis itu. Yang saya maksud anak-anak itu murid-murid, aulad yang waktu itu ikut ta'lim yabkun. Fil akhir Ustaz Imam qala li Mu'allim Ramli, al-muallif salih lidha kathur buka fi qira'at kitabih atau ma huwa ma'na. Ini yang ngarang orang saleh ini. Karena itu majelis ini dipenuhi dengan buka. Hada? Apa itu? Ittisal. Ketersambungan antara orang yang membaca kitab dengan si alim soleh yang mengarang kitab. Ini juga perlu didapat tiap kita baca kitab tuh. Jangan ambil ilmunya saja, ambil madatnya, ambil barokahnya, ambil sirnya. Dan ini yang ingin kita peroleh dari mengenang, menyebut-nyebut Al-Ghutub Ad-Dardir sebelum kita membaca kitab beliau. Terakhir, saya temukan juga di sebagian catatan, tapi wallahu a'lam, saya masih ingin mencari maraji yang lain lagi. Jadi ini bahasanya apa ya? Saya belum berani memastikan ini. Soalnya maraji yang saya dapat masih kurang kuat. Katanya Tibil Qulub itu karangan beliau. Tapi ini saya baru dapat satu nukilan dari ustadz-ustadz yang nukil-nukil itu. Jadi masih belum yakin saya. Nanti insyaallah kalau saya sudah menemukan maraji yang bisa kita jadikan imam seperti Sayyidin Nabhani dan lain-lain, akan saya jelaskan lagi.
Tapi kayaknya sih ya. Sebab saya dari dulu nyari itu, siapa yang ngarang Tibbil Qulub, ini baru nemu ya. Kata si penukil ini, dia baca kitab Imam Sa'pa gitu. Katanya yang ngarang Tibbil Qulub Sayyidi Abul Barakat Al-Qutub Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Khalwati Al-Misri. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.